indikator kesalahan itu saya merasa itu tidak ada. Saya bahkan memberi jarak kepada influencer dakwah, karena Mbak Maria dengan berlapang dada mau mengkonsumsi itu semua, dan luar biasa. Katakanlah sekarang kalau kita melihat selebgram dakwah, saya menyebutnya itu influencer dakwah ya. Kalau dalam dalam sosiologi influencer dakwah, apa yang ditampilkan? Yang ditampilkan adalah bagaimana menjadi Islam yang modern. Modern artinya apa? Juga memperlakukan gaya hidup yang modern. Ngaji, ya kan? Ngaji, pakai barang-barang branded, ke luar negeri, umroh, travel wisata, ke Andalusia, ke Turki, macam-macam. Nah ini apa ini? Ini adalah bukan respon ya, maksudnya hasil daripada penumbuhnya kelas menengah muslim ini. Mereka ingin beragama, tapi dengan cara yang berbeda dengan muslim-muslim yang kelasnya di bawahnya. Misalnya ya, kalau misalnya kita melihat tuh tradisional di pinggiran, itu nggak ada. Misalnya beragama harus pakai baju syari atau baju yang berlabel brand-brand tertentu, karena brand-brand tertentu kan mahal gitu ya. Jadi kemudian kelas menengah inilah jumlah mereka banyak, secara ekonomi, secara akses digital, pengetahuan mereka juga sudah naik. Mereka kemudian mulai muncul menjadi mainstream keislaman, dan itu mempengaruhi kemudian pengaruh keislaman orang-orang di sekitarnya gitu. Sehingga kita sudah sering melihat pengajian diadakan di hotel bintang 5 ya kan. Dulu nggak ada pengajian itu di alun-alun, kalau gitu dilanggar lah ya. Dilanggar, minumnya juga es teh, pakai gorengan gitu kan. Tapi kalau sekarang karena mereka berada, mereka punya duit, saya pengen beragama yang itu nyaman, yang comfortable gitu ya. Saya pengen beragama, pengen challenge, tapi yang enak, yang modern. Makanya mereka kemudian bertampil ngaji di hotel-hotel bintang 5, umroh, segala macamnya. Jadi ini saling berkaitan. Nah, kemudian tadi itu ya, big picture-nya tersebut. Jadi kita melihat rising of the urban Muslim ini sangat kuat sekali, sehingga mereka kemudian yang membentuk wacana keislaman ini. Nah, tapi di Indonesia ini kan tidak hanya urban Muslim ya. Mereka mereka punya pengetahuan dan juga akses digital, pengetahuan ekonomi yang banyak, tapi kita juga punya tradisional muslim. Jadi kayak semacam NU, Muhammadiyah, itu kan yang lebih dulu ada di Indonesia ya. Mereka juga mewarnai bagaimana keislaman di Indonesia. Sehingga inilah yang kemudian berkontestasi. Makanya ustadznya kan ustadz ini yang paling benar, Ustadz Budidoyo yang paling benar, atau siapa, atau Somad, segala macamnya kan. Sedangkan orang-orang pesantren biasanya larinya adalah ke kiai-kiai gitu ya, pesantren. Jadi di sini buku ini sebenarnya ingin memberikan banyak alternatif wacana bahwasanya ekspresi ini juga ada, dan itu juga nggak apa-apa, sehingga kemudian yang mainstream ini tidak melihat wacana-wacana pinggiran ini sebagai sebuah ya katakanlah di luar keislaman gitu ya, di luar muslim, di luar mereka yang dinyatakannya sebagai muslim kafah. Tidak begini juga, termasuk juga kita gitu. Kalau saya melihat sekarang misalnya muslimah yang sangat-sangat kotak gitu ya, tampilannya yang brand-brand, ya saya juga biasa aja, karena itu ada ekspresi mereka untuk beragama dengan baik gitu ya, asalkan tidak menjurus kepada aksi-aksi yang itu berlebihan dan juga puasa. Jadi nanti dalam banyak semua. Iya, melanjutkan mungkin Mbak ya. Karena saya mungkin punya keresahan yang sedikit agak berbeda gitu, bahwa kalau Mbak Maria karena tidak mau menjustifikasi, melihat bahwa ya anggap saja ini bagian daripada riak-riak keberagaman orang-orang hari ini gitu. Saya pernah sekali waktu bilang di satu kuliah, jadi orang-orang yang kemudian hijrah sama dia dalam tanda kutip, sudah berhijrah mengikuti sunnah dan lain sebagainya. Dan saya juga pernah di situ, tapi nggak mau bodoh lama-lama ya, karena ya mau mengikuti meniru brand-brand, karena kan itu misalnya Mbak Maria juga bahas di bukunya yang sepatu syar'i gitu ya. Sepatu syar'i ya mirip-mirip wajas, terus emang wajas nggak syar'i gitu, high heels nggak syar'i, hanya karena nggak ada tulisan syar'inya.
Tapi kan fungsinya ya sama gitu. Kulkas syariah, apa, fungsinya sama gitu. Ngapain dikasih label-label kayak gitu kan? Sempat saya juga mengkonsumsi kosmetik halal, ya mas. Seolah yang lain gak halal gitu, hanya karena nggak disebutin ini halal loh, yang lain haram gitu ya. Jadi saya bilang ini kalau kelamaan dikonsumsi oleh masyarakat kita di kelas menengah bawah misalnya atau apa, itu kan meracuni ya. Kalau saya sih saya malah lebih pengennya melarang gitu, gak usah kalian kayak gitu-gitu. Karena dibilangnya hijrah mengikuti Rasulullah katanya kan gitu kan. Lihat deh, cara hidup Rasulullah nggak gitu loh. Ya, saya tidak menyuruh Anda miskin ya, dan Rasulullah nggak miskin loh ya. Muhammad itu orang yang cukup, tetapi beliau sederhana. Nah, kalau kalian mengatakan ingin mengikuti sunnah, apa? Ya sederhana dong. Emang brand-brand yang nggak bisa disebutin ya namanya ya, aduh susah juga. Branded gitu ya. Apakah cuma itu yang bisa digunakan lalu? Oh, serta merta saya sudah berpakaian syar'i. Dulu saya pakai jilbab saya sampai 2 meter loh. Itu kan makan kain banyak ya. Boros sekali saya hanya karena demi supaya dibilang syar'i gitu. Dan kafah itu akhirnya itu yang terus dibayang-bayang di dalam kepala ya, mengejarlah gimana caranya supaya saya bisa syar'i ini. Oh, pakai jilbab segede-gede apa gitu kan, harus pakai brand ini, harus pakai itu. Terus mereka yang menjinjing tas seharga berapa juta, berapa ratus juta itu, perhatikan gak sih orang-orang di samping kiri kanan kalian? Keluar deh ke jalan, ada orang yang lapar, ada yang gak makan, ada yang... Lalu kalian dengan bangganya menenteng tas-tas branding seperti itu, lalu bilang inilah hijrah, inilah sunnah. Bullshit banget. Jadi kalau saya sih, saya lumayan resisten dan agak gerah juga melihat fenomena seperti itu, karena ya balik lagi kasihan teman-teman saya dan kasihan diri saya sendiri juga kalau harus mengejar standar syar'i, syar'i yang mereka kenakan gitu. Ada juga tuh yang viral dia naik mobil, saya ini nggak julid ya. dia pulang pengajian gitu kan. Ada tuh satu influencer hijrah, aku lupa namanya siapa ya, pulang naik mobilnya wah gila sih, itu mahal banget mobilnya, mobil luar negeri. Terus iya sambil nyetir, terus sambil dikasih quotes gitu kan. Habis pulang ngaji nih asik. Kita mau pulang ngaji naik ojek ya, nggak relate dengan kehidupan mereka gitu kan. Jadi seru, menggemaskan, dan bikin marah juga. Makanya saya selalu mengapresiasi teman-teman yang lumayan kuat mengkonsumsi konten-konten mereka, karena saya jujur saya nggak kuat dan males gitu ya. Daripada meracuni saya, mending saya tidak ikut. Tapi mungkin saya mau lanjutkan sedikit ya Mbak, di ini tentang apa nikah dini itu. Ini tuh di apa ya, yang mana ya Bang Josali? Iya, ini nih. Di bagian apa ya? Oh iya, kemesraan syar'i akhi dan ukti ya. Dan itu aku pikirnya kan awalnya paling ini membahas tentang romance-nya orang-orang yang nikah muda gitu kan. Tapi pas ke belakang bapaknya cukup kritis mengomentari kampanye nikah muda itu, bahwa banyak pasangan-pasangan muda artis sekarang tuh yang hanya karena kamu semudah itu menikah dan menemukan pasangan, lalu mengenerasi oh semua orang harus nih kayak saya. Padahal ujung-ujungnya cerai itu ya kemarin. yang mengkampanyekan nikah muda di awal, cerai gimana tuh? Itu tapi no, tidak boleh nikah muda. Jadi bahwa memberikan jawaban terhadap keresahan orang tua, masyarakat yang melihat kasus fenomena pergaulan bebas misalnya, atau demi menghindari perzinahan, burulah anaknya dinikahkan. Bagi saya pernikahan itu tidak sesederhana itu. Hanya karena demi melegalkan syahwat Anda, lalu Anda buru-buru menikah. Bagi saya tidak seremeh itu ya pernikahan. Tapi ya mungkin pas
sebagian orang itu menjadi solusi, tapi bagi saya menjadi malapetaka. Dan di bukunya Mbak Maria juga dibilang Tuhan mungkin itu menjadi jalan pintas, tapi faktanya kebanyakan yang sudah nikah muda akhirnya menyesal, banyak akhirnya terjadi tingkat perceraian yang tinggi, dan ujung-ujungnya yang menderita lebih parah adalah perempuan gitu. Itu selalu gitu. Jadi disampaikan bahwa Mbak Maria membahasakan bukunya dengan sangat ringan, tapi isu-isu berat juga disertakan gitu. Dan bagi saya ya teman-teman enak sih kalau membaca ini karena benar-benar kritis lah pembacaan Mbak Maria soal ini. Mungkin itu, terima kasih. Oke.